selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Utami. Saya akan mengajar untuk mata pelajaran matematika pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang operasi pada matriks terlebih dahulu, yaitu matriks adalah susunan bilangan yang disusun menurut aturan garis dan kolom. Kemudian dalam satu garis yang berbentuk persegi atau persegi panjang, susunan angka ditempatkan dalam tanda kurung biasa seperti ini atau tanda kurung siku seperti ini. Kita mulai dari matriks baris. Contohnya ini untuk matriks baris 1 kali 2. Jadi kalau matriks baris itu angkanya itu akan dihitungnya tuh per barisan. Jadi ke samping. Kalau misalnya matriks kolom itu ke bawah ada 5 kolom. Kemudian ada matriks persegi panjang. Untuk ukuran matriks ini, untuk baris dan kolomnya itu akan berbentuk seperti persegi panjang. Di sini kita bisa tahu panjangnya 3 dan lebarnya itu 2. Kemudian ada matriks persegi atau untuk kolom dan barisnya itu akan sama. Di sini contohnya itu 2 kali 2. Ada juga nih matriks segitiga. Yang mencirikan dari matriks segitiga itu adalah di sebelah pojok kiri bawah atau pojok kanan atasnya itu akan terbentuk seperti 0, 0 dan 0, tapi untuk yang bilangan lainnya itu angkanya tidak boleh 0. Kemudian ada matriks identitas, yaitu matriks satuan seperti ini. Di sini diagonalnya akan membentuk angka 1, namun di bagian yang lainnya itu angkanya 0. Kemudian yang terakhir ada matriks 0. Jadi semua entry pada matriks tersebut isinya itu angka 0. Nah, gimana sih cara mengerjakan operasi penjumlahan pada matriks? Ini kita bisa melihat di sini ada matriks A dan juga matriks B. Cara menjumlahkannya itu di sini kan ada yang di baris pertama dan kolom pertama itu angka 12 ditambah sama yang letaknya sama kayak posisi dia kan ada di kiri atas, ditambah sama yang kiri atas juga 12 ditambah sama 3 15. Begitupun yang seterusnya 3 ditambah 4 sama dengan 7, kemudian 6 ditambah 1 sama dengan 7, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ada operasi pengurangan matriks. Nah, di sini contohnya itu ada matriks P dan juga matriks Q. Kalau tadi kita menjumlahkan, kalau di sini mengurangkan. Kalau tadi di sini tandanya itu penjumlahan, di sini tandanya pengurangan, tapi cara menghitungnya itu masih sama. Untuk yang kiri atas akan dikurangkan dengan yang kiri atas juga. Contoh di sini 1 dikurang dengan negatif 2. Maka kalau kita tulis 1 dikurang dengan negatif 2, hasilnya akan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasil di sini kita tulis 3. Jadi kita harus memperhatikan lagi nih tandanya di sini dikurangi, kemudian pada matriks yang sebelahnya itu tandanya positif atau negatif karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menghitung dan juga hasilnya nanti. Kemudian di sini ada 0 dikurangi 12 hasilnya negatif 12 dan seterusnya caranya juga sama untuk yang hasilnya 1 dan juga 3. Yang dimaksud dengan operasi perkalian skala pada matriks ini, kita terdapat suatu konstanta. Misalnya di sini konstantanya itu angka 2. Juga terdapat suatu matriks A. Matriks A itu isinya minus 2, 3, minus 3 dan juga 1. Perkalian skala ini kita kalikan konstanta tadi dengan matriks tersebut. Jika A itu matriks seperti ini, maka 2A adalah setiap entry pada bagian matriks ini kita kalikan dengan konstanta tadi. 2 dikali dengan negatif 2, hasilnya akan negatif 4. 2 dikali dengan negatif 3, hasilnya akan negatif 6. 2 dikali dengan 3, hasilnya 6. Dan 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Oke, untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu? Iya? Satu laki-laki 3 itu dari yang 2 kali. 2 kali negatif 2. Iya. Nah, tadi 2 ini sebagai konstanta. Kemudian
yang negatif 2, 3, negatif 3, dan seterusnya sebagai matriks. Maka disebut operasi perkalian skalar pada matriks. Kita mengkalikan konstanta 2 ini dengan matriks yang diberikan. Kita mengkalikan setiap entry pada matriks ini dengan konstantanya. Jadi di sini yang pertama ada negatif 2. Kita kalikan dengan konstantanya 2. Maka hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 3 kita kali dengan konstantanya 2, hasilnya negatif 6. 3 dikali dengan 2 hasilnya 6. Dan 1 dikali dengan 2 hasilnya 2. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada operasi perkalian dua matriks. Ini tidak beda jauh dengan yang tadi. Mungkin ada cara yang berbeda. Kalau tadi kesamaannya mungkin ada yang dikalikan, tapi di sini itu kita mengkalikan baris dengan kolom matriks berikutnya. Yang disebut baris itu contoh, matriks A baris pertama itu adalah min 1 dan min 6. Saya tulis di sini min 1 dan min 6. Kita kalikan dengan kolom pada matriks B, kolom pertamanya, karena tadi baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, yaitu 1 dan juga negatif 1. Kita masuk ini. Kemudian untuk yang bawahnya itu kita pakai baris yang keduanya. Jadi untuk bagian atas ini baris pertama untuk matriks yang pertama, yang bagian bawahnya adalah baris kedua matriks yang pertama. Kita kalikan ke setiap kolomnya. Kalau yang tadi dikalikan dengan kolom yang pertama, maka yang di sebelahnya kita kalikan dengan kolom yang kedua, yaitu 5 dan 2. Ini perkaliannya itu sama kayak kita menghitung perkalian biasa. Di sini bisa kita lihat negatif 1 dikali 1 hasilnya adalah negatif 1, ditambah negatif 6 dikali negatif 1 hasilnya adalah 6. Kemudian kita hitung seperti operasi perhitungan pada biasanya. Nantinya akan menghasilkan matriks yang ukurannya ini sama seperti matriks yang pertama. Tadi kan yang matriks A itu 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2, maka hasil matriksnya juga 2 kali 2. Dan berikutnya ada transpose matriks. Di sini transpose itu sebenarnya tidak ada cara khusus atau rumusnya. Jadi kita cukup menukar posisi aja. Yang tadinya dia ini sebagai baris pada matriks kita tukar sebagai kolom. Contoh, di sini matriks A itu baris pertamanya 15 dan juga 5. Pada saat ditranspose maka dia akan berubah menjadi kolom pertama. Yang tadinya mereka baris 15 dan 5, kita tukar nih jadi kolom 15 dan 5 ke bawah. Begitu juga yang baris keduanya 30 dan 25, kita ubah jadi kolom kedua 30 dan 25. Contoh matriks A sama dengan negatif 1, 3, 7 dan negatif 4. Kalau misalnya ditranspose, kira-kira siapa yang bisa jawab? Iya, boleh. Oke, terima kasih. Kalau menurut teman-teman, ini apakah jawabannya sudah benar? Benar. Oke. Yang berikutnya itu ada determinan matriks. Di sini determinan ini kita belajar tentang order 2 kali 2 dulu. Untuk order 3 kali 3 itu akan ada tahapan berikutnya. Di sini kita mempelajari tentang order 2 kali 2. Untuk rumusnya determinan A dengan order 2 kali 2 itu adalah A dikali B dikurangi dengan B dikali C. Untuk tahu posisinya itu adalah di sini ada huruf A, kemudian di sini ada huruf B, ini C, dan juga D. Nah, kita tinggal kembalikan aja. Di situ berarti posisi A-nya itu adalah 3. Di sini 3. Kemudian yang B-nya itu adalah 4. C-nya adalah negatif 2, D-nya negatif 1. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. AD dikurangin BC. Nilai A-nya tadi 3 dikali dengan nilai D-nya min
dikurangin nilai B-nya 4 dikali dengan C-nya negatif 2. 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3 dikurangin 4 dikali dengan negatif 2 hasilnya negatif 8. Karena di sini ada negatif, kita akan berubah menjadi positif. Negatif 3 ditambah 8 hasilnya 5. Oke. Yang berikutnya ada inverse matrix. Nah, untuk inverse matrix ini kita tidak akan mempelajarinya sekarang. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi kita bisa lanjut. Oke, berarti sudah cukup. Nah, sekarang kita akan melihat lembar kerja yang sudah diberikan. Teman-teman bisa membuka lembar kerjanya. Di sini ada lembar ajar dan juga lembar kerja peserta didik. Materi yang kita akan belajar adalah matriks dan di kelas 11. Di sini juga terdapat tujuan pembelajaran dan juga referensinya. Nah, untuk bagian ini adalah hal-hal yang sebenarnya harus kita pelajari dan juga kita pahami pada materi matriks, karena di sini ada jenis, operasi, determinan, inverse, dan juga transpose. Namun hari ini kita hanya mempelajari operasi pada matriks. Oke, tadi setelah kita melihat video mengenai penjelasan matriks, di sini pada bagian ajar terdapat pengertian mengenai matriks, yaitu ini sama kayak yang ada di video tadi. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun menurut aturan baris dan kolom dalam satu baris yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan angka ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, ini ada contoh tabel yang berisikan tentang daftar harga tiket masuk taman bermain. Di sini terdapat untuk dewasa pada weekday itu 10.000, weekendnya itu 15.000, anak-anak 3.000, dan weekendnya itu 5.000. Nah, kalau data pada tabel ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, kira-kira akan jadi seperti apa? Dari teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Nih, akan saya kasih clue. Di sini itu ada 3, kemudian di sini ada 15. Kira-kira apa yang tepat jika dari permasalahan tersebut diubah ke dalam bentuk matriks? Siapa yang ingin coba? Saya. Iya. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham ya, untuk mengubah data dalam bentuk tabel ke dalam matriks, kita cukup menyesuaikan aja posisinya tadi. Untuk baris dewasa kita samakan, ini berarti dewasa. Untuk anak-anak kita samakan, ini anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya, ibu mau kalian membentuk menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, saya minta kalian untuk mendiskusikan atau menganalisis tentang kejadian dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa dikaitkan dengan materi matriks. Nah, nanti kalian bisa presentasikan ke depan. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kalian bisa mendiskusikan dan juga menganalisis nih tentang konsep materi matriks ini jika dikaitkan dengan materi lain dalam matematika tuh bisa dikaitkan dengan materi apa. Itu juga kalian analisis, nanti bisa kalian presentasikan ke depan. Oke, sekarang kita bisa mulai diskusi dan juga kalian bisa membagi kelompoknya. Untuk waktu diskusinya itu selama 15 menit, bisa dimulai dari sekarang. Teman-teman semuanya, tadi kan kalian udah diskusi nih dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu ke depan? Oke, dari kelompok 1 bersedia? Ya Bu, saya mau lanjut. Oke. Dipersilakan. Silakan kamu presentasikan apa yang tadi sudah kalian analisis. Iya, jadi kamu pengen jelasin tentang apa nih tadi matriks dalam kehidupan sehari-hari? iya Bu, jadi misalkan ada sebuah toko yang di mana itu dia punya beberapa benda yang dijual gitu. Misalnya kita ada kolom, ada misalkan untuk
matriks order 3x3. Iya, Nah, misalkan yang pertama itu dia punya 10 kotak sereal. iya. Nah, terus yang kedua, misalkan ada 5 kotak susu. Kemudian yang ketiga, misalkan ada 15 biskuit, kotak biskuit, maaf. Berarti ini kamu ceritain susunan laci pertama, laci Iya, kedua gitu ya? ada laki-lakinya gitu. Iya. Misalkan di sini ada 5 kotak Apapun boleh, nggak harus makanan. Minuman oh boleh. boleh sabun minuman, boleh. berarti 5 minuman air, 5 botol air, Bu. Iya. Di sini ada 10 botol cuka misalnya, Bu. Iya. Karena kan ini di warung ya, Bu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Bebas kok. Kalau ini misalkan ada 2 botol saus. Di sini misalkan ada 3 botol kecap. Misalkan tadi ada 9 ya, Bu, berarti kalau pakai 3x3. Nih, 10 habis. Terima kasih, Bu. Misalkan di sini ada 4 Kakak boleh. misalkan ada 4 buah telur, Bu. Iya, boleh. 4 butir telur. Oh iya, saya masih, Bu, tadi itu. Sama misalkan ada 6 oh iya 6 box misalnya, 6 box isinya gula pasir. Nah, berarti kan di sini kita ada 9 laci. Nah, kalau misalkan kita ubah ke dalam susunan matriks, berarti kan ini ada 3 baris Iya. dan 3 kolom. Berarti kan ordernya itu 3x3 ya, teman-teman. Nah, berarti tinggal kita masukin aja. Berarti untuk kolom dari tulisan utama itu ada 10. Kemudian yang di bawah, yang di sampingnya itu ada 5. Kemudian untuk yang paling kanan itu ada 15. Itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk baris yang kedua di kolom utamanya itu ada 5. Kemudian ke kanannya itu ada 10. Kita ikutin sama ada 2. Nah, itu pun juga untuk baris yang ketiga itu ada yang 3, 4, sama 6. Ini, Bu, kalau misalkan diterapkan di susunan matriks terhadap permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bang Pur. Boleh tepuk tangan untuk Bang Pur? Oke, untuk kelompok kedua dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi keterkaitan materi matriks dengan materi lain itu ada pada materi sistem persamaan 3 variabel, yaitu dalam mencari nilai x, y, dan z-nya. Begitu, Bu. Itu menggunakan cara apa untuk mencari nilai X, Y, dan Z? Determinan. Oke, determinan. Berarti kita akan bertemu lagi dengan matriks di materi sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, yang berikutnya nih, kalian kan tadi sudah coba mengubah contoh tabel ini ke dalam bentuk susunan matriks. Kemudian tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menganalisis dan juga mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan coba menyelesaikan
suatu permasalahan nih yang masih sama berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini suatu perusahaan pakaian memiliki 2 pabrik yang terletak di Jakarta dan Bandung. Di 2 pabrik tersebut memproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kaos dan kemeja. Oh, mohon maaf, harusnya ini jaket. Perusahaan tersebut memproduksi pakaian yang kualitasnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada standar, deluxe, dan juga premium. Nah, tahun kemarin pabrik di Bandung ini dapat memproduksi kaos sebanyak 3.000 dengan kualitas standar, 2.000 dengan kualitas deluxe, dan juga 1.000 dengan kualitas premium. Kemudian untuk jaketnya juga sebanyak 2.000 untuk kualitas standar, 1.000 kualitas deluxe, dan juga 900 kualitas premium. Nah, tadi kan ada 2 pabrik, tadi yang di Bandung. Sedangkan yang di Jakarta ini, mereka dapat memproduksi kaos sebanyak 4.000 dengan kualitas standar, 3.000 dengan kualitas deluxe, dan juga 1.000 dengan kualitas premium. Serta jaketnya ini 3.000 kualitas standar, 3.000 kualitas deluxe, dan juga 800 kualitas premium dalam periode yang sama. Berarti ini dalam tahun kemarin. Nah, di sini ada langkah penyelesaian nih. Yang pertama, agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan bagaimana mengetahui berapa banyak hasil produksi mereka dalam tahun kemarin itu, kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel seperti yang diberikan. Nah, ini kita bisa buat dulu untuk tabelnya. Yang pertama di sini Bandung, di sini ada standar, deluxe, dan juga premium. Kemudian di sini ada kaos dan juga jaket. Nah, di sini kan udah ada beberapa yang diisi. Dari teman-teman, siapa yang mau melengkapi untuk bagian tabel ini? Ada yang ingin melengkapi bagian tabelnya? Iya, boleh silakan. Ini sambil buat tabel sebenarnya. Nah, di sini ada tabel juga nih untuk yang di Jakarta. Siapa yang mau pakai tabel ini? Iya, boleh. Iya. Nah, ini kan kita udah ubah ke dalam tabel nih, jadi kita bisa lebih mudah untuk membuatnya menjadi dalam bentuk matriks. Nah, jika dibawa ke dalam bentuk matriks nih, berarti di sini akan menghasilkan matriks B. Kemudian di sini akan menghasilkan matriks J. Siapa yang ingin mencoba untuk mengubah ini ke dalam bentuk matriks? Ada yang mencoba? Iya, boleh. Berarti tinggal dimasukin doang ya angka-angkanya, kan sudah dari bentuk tabel. Keduanya ya, yang boleh disebut.
Di sini dari bentuk tabel tadi kita ubah lagi ke dalam bentuk matriks. Nah, kita semakin mendekati untuk menyelesaikan jawabannya nih. Nah, untuk penyelesaian yang terakhir, kita akan mengetahui nih banyaknya total pakaian yang diproduksi. Nah, kita jumlahkan nih matriks B tadi dengan matriks J. Caranya gimana? Sama seperti tadi, ini kita kerjakan bersama saja ya. Tadi kan kita udah belajar gimana cara menjumlahkan kedua buah matriks. Nah, dimulai dari yang kiri atas, berarti yang mana tambah yang mana? 3.000. Dapat 4.000. Hasilnya di sini berarti 7.000. Untuk yang bawahnya hasilnya 2.000 tambah 3.000. jadi 5.000. Yang bawahnya hasilnya 2.000. 2.000. Sekarang yang kolom keduanya, yang baris pertama 5.000. 5.000. Yang kedua 4.000. 4.000 dan yang terakhir 1.700. 1.700. Nah, ini kita udah bisa mendapatkan hasil berapa banyak sih yang diproduksi. Kalau kita lihat tadi yang bagian kolom pertama ini untuk baris yang pertama, ini adalah jumlah kaos yang standar. Berarti kita tahu nih ada 7.000 kaos yang standar. Kemudian ada juga 5.000 kaos yang lulas dan juga ada 2.000 kaos yang premium. Begitu juga yang jaket. Jadi matriks ini bisa lebih memudahkan kita nih untuk menjumlahkan. Nah, tadi setelah kita menghitung operasi matriks dengan menggunakan cara manual yang udah kita pelajari tadi, ternyata untuk matriks ini bisa kita selesaikan menggunakan salah satu software yaitu GeoGebra. Di sini kalian bisa buka terlebih dahulu websitenya yaitu GeoGebra Classic. Nah, di bagian garis 3 ini, kalau kita di bagian di sini tuh ada untuk pilihan menu. Kita tuh mau nampilinnya tampilan apa? Di sini ada pilihan grafik 2, tampilan grafik 3 dimensi, tampilan spreadsheet, kalkulator probabilitas, protokol konstruksi. Nah, di sini untuk mengerjakannya menggunakan software GeoGebra pada matriks kita memilih tampilan spreadsheet. Nah, kita akan mencoba menggunakan GeoGebra dalam menyelesaikan contoh soal yang tadi kita sudah selesaikan bersama. Di sini kita ada dua buah matriks B dan juga matriks J. Kita buat dulu matriks yang B-nya. Ada 3.000, bagiannya ada 2.000, bawahnya lagi ada 1.000, kemudian ada 2.000, bawahnya ada 1.000 dan 900. Nah, gimana sih cara buat ini jadi bentuk matriks? Ini kita blok dulu semua kotak yang udah kita masukin angkanya. Kalau udah di blok seperti ini, kita pilih ke kanan. Setelah ke kanan, di sini ada opsi buat. Kita pilih matriks. Di sini kan ada banyak ya, ada daftar inti, matriks, tabel. Kita pilih matriks. Nah, di sebelah kirinya ini akan muncul bentuk matriksnya. Kita juga bisa rename untuk matriksnya. Kita klik. Nah, ini kan M1. Tadi kita pengen ubah namanya jadi matriks B. Kita bisa ubah jadi matriks B. Nah, untuk matriks yang berikutnya, kita bisa buat kolom baru di sini. Tadi yang matriks J itu untuk entry-nya ada 4.000, 3.000 dan 1.000. Kemudian ada 3.000, 3.000 dan 800. Nah, ini caranya juga masih sama kayak tadi. Kita blok terlebih dahulu semua kolomnya. Kita klik kanan, pilih buat, pilih yang matriks. Nah, ini kita rename lagi nih. M1-nya jadi J. Tadi yang kita mau cari itu adalah penjumlahan. Kita tinggal masukin aja nama matriks yang pertama, matriks B, tulis B. Kemudian ditambah sama matriks J. Kita enter, keluar hasilnya sama dengan
Jawaban yang tadi sama. Nah, tadi selain kita menggunakannya untuk menghitung penjumlahan, kita juga bisa menggunakan untuk mencari nilai determinan dan juga inverse. Misalnya kita buat matriks baru, di sini negatif 4, di sini ada 3, terus 5 dan juga 7. Kemudian kita blok lagi, kita buat matriks barunya. Nah, di sini kita rename misalnya jadi matriks A. Nah, gimana sih untuk cari nilai determinannya? Kita klik determinan, nanti di sini ada pilihan, ada dua, determinan sama determinan matriks. Kita pilih yang determinan matriks. Nah, untuk bagian dalam formula ini kita isi dengan nama matriks yang akan kita cari nilainya. Di sini kita akan mencari nilai determinan matriks A. Kemudian kita klik enter. Nah, ketemu hasilnya itu negatif 41. Ini lebih memudahkan kita ya dalam menghitung determinan dibandingkan kita menggunakan rumus yang biasanya kita hitung manual. Kemudian selain determinan tadi ada apa? Ada inverse. Kita cari inverse. Nah, depan atas ya inverse. Di sini ada dua, inverse matrix dan juga inverse fungsi. Kita pilih yang inverse matrix. Kita masukin juga nih nama matriks yang akan kita cari inverse-nya. Matriks A. Nah, habis enter kita akan keluar. Kalau dalam GeoGebra ini hasilnya itu akan diubah menjadi pecahan desimal. Kalau yang biasanya kita gunakan rumus biasa itu kan menjadi pecahan biasa ya. Nah, kalau dalam GeoGebra akan otomatis membentuk pecahan desimal seperti ini. Kemudian tadi ada satu lagi transpose. Kita juga bisa cari. Nih, transpose matriks. Tadi kita transpose matriks A. Klik enter lagi. Nah, akan berubah nih bentuknya. Yang tadinya barisnya min 4 min 7, tapi berubah menjadi kolom min 4 min 7. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Tadi kan masih banyak materi yang belum kita bahas. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.